warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga merupakan CGP Angkatan 7 yang berasal dari Kota Padang. Kami akan melaksanakan proses coaching menggunakan alur theta yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Rislina Wati, saya sebagai observer. Sebelah kiri saya Ibu Nirmala Rosi yang bertugas sebagai coach. Kemudian di samping kanan saya Ibu Nara Putri yang bertugas sebagai coaching. Selamat siang Ibu Rosi. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Nara, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari hasil coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Nara pada hari ini? Kompetensi yang akan nanti saya tanyakan itu tentang bagaimana kiat-kiat Ibu Nara agar dapat mengaktifkan belajar siswanya di kelas. Kemudian menurut Ibu, apa saja yang akan Ibu observer pada coaching dengan Ibu Nara? Nanti yang akan saya observasi yaitu apa penyebabnya kelas Ibu Nara itu tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kiat-kiat Ibu Nara nanti atau solusinya supaya dapat membuat kelas Ibu Nara menjadi lebih aktif lagi. Kemudian Bu, indikator yang bisa Ibu tentukan agar hambatan yang Ibu Nara hadapi itu bisa terselesaikan Bu? Indikator yang menyebabkan tadi itu mungkin nanti Ibu Nara bisa meningkatkan dengan mencari kiat strategi agar pembelajaran di kelasnya lebih aktif lagi. Terima kasih ya Ibu atas informasi dari Ibu tadi. Maka sekarang Ibu dan Ibu Nara akan melaksanakan proses coaching. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Nara. Ibu hari ini sibuk nggak Bu? Untuk sekarang lagi tidak, karena lagi kosong nih 3 jam pelajaran. Gitu. Saya mau curhat nih Bu tentang pembelajaran di kelas. Oh, jadi Ibu Nara mau curhat? Boleh. Kira-kira apa yang akan Ibu Nara curhatkan pada hari ini? Gini Bu, anak-anak saya di kelas itu sekarang seperti kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya ajarkan gitu Bu. Jadi mereka seperti tidak aktif ketika berada di kelas gitu Bu. Mereka, ya itu anak-anak itu tidak aktif di kelas gitu Bu. Oh, jadi dari pembicaraan Ibu Nara tadi berarti di kelas Ibu Nara kurang aktif siswanya dalam belajar. Kira-kira begitu ya Ibu Nara? Iya Bu. Gitu. Kira-kira apa ya Ibu Nara supaya kelasnya bisa aktif dalam siswanya dalam belajar? Mungkin saya mesti ganti metode mungkin ya Bu ya, karena saya udah menggunakan metode seperti ini sebelumnya. Anak-anak saya itu aktif-aktif saja, tapi sekarang entah karena mereka bosan dengan materi pembelajaran yang saya bawakan sekarang, mungkin saya mestinya harus ganti metode gitu ya Bu ya, metode pembelajaran atau ganti strategi pembelajaran kayaknya Bu. Oh, jadi Ibu Nara mau mengganti metode strategi. Menurut Ibu Nara, apakah itu efektif Ibu Nara lakukan? Sepertinya itu mungkin efektif ya Bu ya. Sepertinya itu efektif gitu, karena anak-anak saya itu kalau dulu waktu saya pakai metode yang biasa saya gunakan ini mereka aktif Bu gitu. Jadi mungkin mereka ada rasa bosan mungkin Bu.
karena metodenya itu saja. Jadi mungkin dengan mengganti metode yang baru, strategi yang baru, mungkin anak-anak ini akan lebih aktif lagi. Kira-kira ada lagi enggak yang terpikir sama Ibu? Kiat-kiat atau cara-cara yang lain yang lebih efektif daripada ini? Selain mengganti metode ini ya Bu ya, mungkin selain mengganti metode saya juga bisa mengganti media kayaknya Bu gitu. Saya juga mungkin harus mengganti media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Mungkin biasanya kan media saya itu kan cuma sekedar gambar saja ya Bu ya, sering menggunakan gambar. Tapi mungkin sekarang jika saya gunakan video pembelajaran, mungkin anak-anak itu mungkin akan lebih aktif, mungkin lebih tertarik mereka gitu. Karena ya anak-anak sekarang kayaknya lebih suka nonton video di YouTube. Kayaknya mungkin saya bisa juga menggunakan video seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin saya bisa menggunakan InFocus ketika belajar Bu. Kalau menurut Ibu, alternatif yang pertama tadi, kapan bisa mulai Ibu melakukannya? Mungkin bisa saya lakukan mulai Senin depan kayaknya ya Bu ya. Tentu sebelum melaksanakan kegiatan itu saya harus merancang RPP lagi ya Bu. Saya rancang lagi RPP-nya, saya ganti metodenya kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa saya implementasikan di kelas mungkin mulai Senin depan. Jadi kalau sekarang kan hari Jumat nih Bu, besok Sabtu, mungkin di hari Sabtu itu karena kita kan ada kegiatan ekskul ya Bu ya. Jadi mungkin ketika anak-anak ekskul saya bisa mencoba mulai membuat RPP terbaru terkait perubahan di kelas ini Bu gitu. Jadi mungkin hari Senin depan sudah bisa saya implementasikan Bu. Iya Bu, ya, berarti nanti untuk meningkatkan keaktifan kelas Ibu, tadi telah Ibu utarakan sepanjang lebar, yaitu ada merubah metode pembelajaran, ada merubah gaya belajar, ada menggunakan media pembelajaran. Mudah-mudahan siswa Ibu lebih aktif lagi nanti ya dalam belajar dengan cara-cara yang akan Ibu tempuh ke depannya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan. Saya tentu sangat berharap sekali Bu, anak-anak saya aktif lagi di kelas. Iya. Jadi kita sama-sama merubah cara pembelajaran kita agar siswa kita tidak bosan. Itu ya Ibu Nara ya. Iya, ya, terima kasih ya Bu Rosi ya sudah mendengarkan curhatan saya. Apa masih ada masalah Ibu Nara lagi yang lain? Untuk sekarang mungkin itu Bu. Jadi terima kasih sekali lagi Bu karena sudah mendengarkan curhatan saya, sudah membantu saya mencari solusi gitu Bu. Jadi mungkin kalau saya ada menemukan kendala lagi, mungkin saya bisa mengganggu Bu Rosi lagi untuk curhat mungkin Bu. Boleh. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya Bu Nara. Oke, Luar biasa sekali proses coaching yang Ibu Nara dan Ibu Rosi lakukan. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah dari Ibu Nara tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Ibu Rosi, yaitu apa saja proses yang Ibu Rosi lakukan dalam melaksanakan proses coaching dengan Ibu Nara tadi. Tadi kami telah melakukan proses coaching bagaimana Ibu Nara bisa mengaktifkan siswanya belajar di kelasnya dengan berbagai macam trik tadi, ada cara metode, ada menggunakan media pembelajaran, sehingga mungkin sudah terbayang sama Bu Nara bagaimana aktifnya nanti siswanya di dalam kelas. Iya. Kemudian tadi juga Ibu berdasarkan proses coaching yang dilakukan, saya sebagai observer sudah nampak oleh saya alur cerita yang dilakukan, mulai dari Ibu menanyakan tujuan, kemudian Ibu juga mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu Nara juga mengungkapkan rencana aksi yang telah dilakukan oleh Ibu Nara, kemudian yang terakhir tanggung jawabnya. Nah, sudah nampak sekali alur cerita yang dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari ini ya.
Berarti sampai di sini dulu proses coaching kita kali ini. Nah, kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Putri. Saya berperan sebagai observer. Di sebelah kiri saya Ibu Rislinawati berperan sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Ibu Mirma Larosi berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wati. Assalamualaikum Ibu Nara. Oke, sebelum Ibu Wati dengan Ibu Rosi melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait tentang kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ini. Yang pertama, menurut Ibu Wati, kompetensi apa yang akan Ibu Wati lakukan dari hasil coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Rosi? Iya, terima kasih Ibu Nara. Ada satu kompetensi yang saya harapkan setelah saya melakukan proses coaching dengan Ibu Rosi, yaitu saya mengharapkan Ibu Rosi bisa mencari solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Tadi kami sebelum ini sudah berbincang-bincang kecil sama Ibu Rosi, katanya ada satu siswanya yang sering terlambat ke sekolah. Jadi saya nanti pada proses coaching saya akan menanyakan kompetensi yang saya harapkan nanti Ibu Rosi bisa menemukan solusi-solusi agar siswanya tadi tidak terlambat ke sekolah, Ibu Nara. Oke. Ya, lalu kemudian menurut Ibu, apa saja yang akan Ibu observasi pada proses coaching dengan Ibu Rosi ini? Ya. Ada dua hal yang saya akan observasi dalam kegiatan coaching dengan Ibu Rosi. Yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu Rosi menghadapi masalah yang dihadapinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Rosi. Yang kedua yaitu saya bisa menemukan kiat-kiat yang dilakukan Ibu Rosi agar permasalahan tersebut terselesaikan, Ibu. Oke. Kemudian indikator apa yang bisa Ibu tentukan dalam meminimalisir hambatan yang kira-kira bisa dihadapi oleh Ibu Rosi? Iya. Indikatornya itu saya akan menggali dari Ibu Rosi sendiri bagaimana supaya dia menemukan kiat-kiat agar siswanya tersebut tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Begitu. Oke, terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan. Maka saya persilakan kepada Ibu Wati dengan Ibu Rosi untuk memulai proses coaching menggunakan alur kehidupan. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu Naya. Selamat siang Bu Rosi. Siang Bu Wati. Kabar dari Ibu, Bu? Alhamdulillah sehat. Walaupun untuk bilang sehat, tapi saya lihat dari kacamata Ibu atau dari pandangan mata Ibu tadi, saya menemukan kayaknya Ibu ada masalah yang mau Ibu curhatkan ke saya kayak gitu ya. Betul sekali Bu. Saya datang ke sini, saya membawa sebuah masalah Bu. Itu yang akan saya mau curhatkan nanti sama Ibu. Oh begitu ya Bu, Ibu Iya. ada satu masalah yang mau Ibu curhatkan. Kalau boleh tahu Bu, masalahnya? Gini Bu, di kelas saya ada seorang siswa saya. Setiap saya mengajar jam pertama, dia selalu datang terlambat. Kemudian sudah saya cari informasi, saya tanya sama guru bidang studi lain. Pas jam pertama juga sering terlambat anak ini. Berarti dapat saya tangkap dari pembicaraan Ibu mau curhat tentang di kelas siswati di kelas Ibu yang siswanya sering terlambat datang ke sekolah. Berarti Ibu guru bidang studi ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Iya, karena Ibu tadi bilang sama guru lain juga dia begitu. Iya. Iya. Kira-kira kalau saya boleh tahu Bu, siapa nama anak Ibu yang sering terlambat ke sekolah tadi? David Bu. Oh, David namanya. Iya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terhadap David ini Bu? Yang telah saya lakukan kemarin itu gini Bu, saya tanya sama teman
dekat-dekat tempat tinggal sama David. Kenapa si David ini sering terlambat? Kemudian mereka teman-temannya bilang karena itu Bu sering membantu orang tuanya. Oh, udah ibu tanyakan kepada David, memang benar dia membantu orang tua? Untuk menanyakan ke Davidnya sendiri belum Bu. Oh begitu ya. Iya. Berarti ibu hanya baru mendengar dari teman-temannya, belum langsung dari si Davidnya. Belum. Oh, kira-kira selain ibu tanyakan seperti itu kepada teman-temannya, apa lagi kiat-kiat lain yang ibu lakukan? Ada Bu, saya udah terpikir ini untuk memanggil si David, menanyakan apa betul dan masalahnya sehingga si David ini selalu setiap hari datang terlambat ke sekolah Bu. Iya. Selain itu ada nggak Bu? Yang ibu pikirkan lagi selain dari itu? Ada Bu, udah saya tulis-tulis dalam agenda saya. Setelah saya memanggil si David, nanti saya mau panggil orang tuanya, kemudian saya mau kunjungan ke rumah bersama wali kelasnya Ibu. Oh begitu ya ibu ya. Iya. Oh, dari pembicaraan ibu tadi dapat saya tangkap ada 3 hal yang dapat ibu lakukan terhadap si David ini. Yang pertama, ibu tanya kepada temannya, lalu ibu panggil si David, kemudian ibu melakukan kunjungan rumah ke rumahnya. Nah, kira-kira hal-hal tersebut efektif nggak ibu lakukan? Kalau untuk sementara ini Bu, itulah langkah yang paling efektif yang akan saya lakukan. Berarti ibu mungkin sudah pernah coba juga ke siswa ibu yang lain, tapi permasalahannya beda ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Oh, berarti itu efektif ibu lakukan. Iya. Nah, menurut ibu untuk dalam jangka waktu yang dekat ini mana yang ibu dulu lakukan? Untuk waktu jangka dekat ini Bu, yang akan saya lakukan mungkin yang pertama sekali memanggil si David. Oh, berarti yang pertama kali ibu lakukan dalam waktu dekat ini ibu panggil si David ini. Iya Bu. Kemudian ibu tanyakan bagaimana kenapa dia sering terlambat ke sekolah ya Bu ya? Iya Bu, saya mau menanyakan si David ini empat mata curhat lah gitu Bu, empat mata apa betul permasalahan yang dialami si David ini sehingga dia sering terlambat datang ke sekolah. Nah saya nanti juga membantu si David agar dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Iya betul sekali Bu ya. Karena kan kasihan kita Iya. terhadap David ini Bu, kalau dia sering terlambat ke sekolah, maka bisa jadi nilainya akan ikut berdampak juga ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu, pasti akan berdampak pada yang pertama pada kehadirannya sering terlambat ya. Yang kedua nilai-nilainya pasti tidak lengkap pas jam pelajaran pertama gitu. Iya. Berarti apa yang didapatkan dalam pembicaraan kita yang singkat tadi Bu? Alhamdulillah Bu, saya telah terpikir bagaimana cara mengatasi anak saya si David agar dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah, dan tadi dengan cara mau memanggilnya, dengan memanggil orang tuanya, dengan datang ke rumahnya, kunjungan rumah. Iya, berarti udah ikut temukan solusinya Ibu ya. Iya Bu. Ada nggak hal-hal yang lain Bu yang pikiran Ibu dengan Ibu? Ada Bu, mungkin nanti anak ini mungkin dibina khusus oleh BK-nya mungkin. Iya. Nah, berarti kita dapat tangkap dari pertemuan kita kali ini, Ibu sudah menemukan solusi agar si David ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah Ibu ya. Iya Bu. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu dekat ya Ibu ya. Insya Allah akan saya laksanakan Bu. Biar bagaimana pembicaraan kita tadi, kita kasihan sama anak ini ya Bu. Iya, kasihan. Kata Ibu tadi kan dalam minggu ini Ibu lakukan. Iya. Nah, nanti saya dengar lagi Ibu sudah menemukan solusinya. Pada kesempatan berikutnya Ibu, kalau kita nanti bertemu ya Bu ya. Iya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya Bu. Iya Bu. Iya. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Nanti kita sambung lagi kayak tadi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Wati yang telah berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk saya. Iya, terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Bu Wati. Ya luar biasa sekali ya tentang proses coaching yang sudah Ibu Wati dan Ibu Rosi lakukan. Saya merasa sangat
sangat senang sekali melihatnya karena sudah terlihat bagaimana proses coaching menggunakan alur tirta yang sudah Ibu tampilkan berdua. Karena sebelum itu saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Wati selaku coach. Ketika proses coaching yang Ibu lakukan, apa saja proses yang telah Ibu lakukan dalam melakukan proses coaching dengan Ibu Rosi? Apa saja tadi kira-kira yang sudah Ibu lakukan proses-prosesnya? Terima kasih Bu Nara. Asik sekali ya melakukan proses coaching dengan Ibu Rosi. Saya menjadi ada masukan untuk kedepannya. Nah, tadi ada beberapa proses yang saya lakukan dalam coaching Ibu Rosi. Yang pertama, saya tanyakan tujuan Ibu Rosi itu kesini untuk apa menurut saya. Yang kedua yaitu saya tanyakan identifikasi masalahnya apa. Lalu yang ketiga, saya tanyakan rencananya ke depan itu bagaimana. Lalu yang terakhir, saya minta pertanggungjawaban dari Ibu Rosi. Mungkin itu aja proses yang telah saya lakukan dalam coaching dengan Ibu Rosi tadi, benar. Ya, memang sudah terlihat, sudah nampak sekali oleh saya kalau proses coaching yang sudah Ibu lakukan berdua tadi itu benar-benar sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama mencari tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melihat rencana aksinya ke depannya bagaimana, kemudian yang terakhir bagaimana pertanggungjawaban dari rencana aksi yang akan dilaksanakan tersebut. Mungkin demikian saja untuk penampilan sesi ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Wati dan Ibu Rosi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai coach, dan sebelah kanan saya Ibu Rislinawati sebagai coach. Pada kesempatan kali ini akan kita laksanakan coaching antara Ibu Nara dan Ibu Rislinawati. Tapi sebelum pelaksanaan kegiatan ini ada yang saya mau tanyakan kepada Ibu Nara terlebih dahulu. Ibu Nara, yang pertama yaitu apa saja kompetensi yang akan Ibu gali dalam melakukan coaching ini terhadap Ibu Wati? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu ya. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan atau akan saya gali dari proses coaching saya dengan Ibu Wati ini, yang pertama adalah bagaimana membantu Bu Wati dalam menggali ide-ide untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan oleh Bu Wati ini. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan Ibu Nara. Apa saja yang akan Ibu lakukan melakukan observasi terhadap Ibu Wati nantinya? Mungkin yang akan saya observasi pada kegiatan coaching dengan Ibu Wati ini Bu, saya akan menanyakan kiat-kiat yang akan dilakukan oleh Ibu Wati ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi beliau. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini Bu Nara, indikator apa yang bisa membantu Ibu Wati dalam pembelajaran hambatan permasalahan yang ditemukannya di dalam kelas? Indikator yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot agar Ibu Wati ini menemukan sendiri solusinya terhadap permasalahan yang dimiliki. Terima kasih Ibu Nara telah memberikan informasinya. Apa-apa saja kegiatan coaching nanti yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Wati. Baiklah, sekarang saya beri waktu kepada Ibu Nara dan Ibu Wati melakukan kegiatan coachingnya sesuai dengan alur tirtanya ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wati. Assalamualaikum Bu Nara. Bagaimana kabar Bu Wati ini hari ini? Baik sih Bu.
Tapi ada yang mengganjal nih Bu di pikiran saya Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu kira-kira apa? Siapa tahu nanti kita sama-sama bisa mencari solusi nih atas masalah yang mengganjal bagi Bu Wati. Begini Bu Nara, akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Salah satunya begini Bu Nara, saya double job di sekolah Bu Nara. Ada tugas tambahan. Selain saya sebagai guru kelas, saya juga diminta oleh bapak kelas sekolah saya menjadi bendahara BOS Bu. Sementara Ibu tahu sendiri kan kalau guru kelas 6 itu materi pembelajarannya diselesaikan dalam waktu 1 semester Bu. Sementara saya kalau bendahara BOS kan sering keluar Bu. Jadi anak-anak saya sering ketinggalan di sekolah Bu, sehingga materinya tidak tersampaikan dengan baik Bu. Saya mau mencari solusi seperti itu bagaimana menghadapinya Bu. Oh begitu. Jadi permasalahan Bu Wati sekarang karena dapat tugas tambahan dari kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Ada double job sekarang. Gitu. Kira-kira nih Bu, karena kita kan pertemunya jarang nih Bu. Kita jarang bertemu. Kira-kira pertemuan kita yang jarang ini dan waktunya juga singkat karena sebentar lagi saya juga mau masuk kelas nih Bu. Dan Ibu juga kan Bu ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita yang singkat ini, Ibu maunya dapat apa Bu? Iya Bu, saya mau mendapatkan solusi bagaimana saya memecahkan masalah saya ini Bu. Oh gitu. Mudah-mudahan dapat ya Bu ya, solusi bisa kita cari bersama-sama. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira dari permasalahan Ibu ini, adakah terpikir oleh Ibu rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Ada sih Bu, tadi sambil saya duduk pikiran sama saya akan menemui bapak kepala sekolah Bu. Saya meminta beliau agar mengganti saya dengan teman yang lain untuk menjadi bendahara BOS Bu. Oh begitu. Jadi Bu Wati mau menemui kepala sekolah dulu ya, untuk siapa tahu bisa diganti dengan yang lain. Oh begitu. Selain itu Bu, kira-kira apa lagi ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Bisa jadi juga karena saya di kelas 6, saya mencari teman Bu yang bisa membantu saya ketika saya berpergian keluar Bu. Saya mungkin bapak itu juga bisa memaklumi cari pengganti saya sehingga anak saya tidak tinggal materi Bu, mungkin itu. Oh begitu. Jadi jika Ibu Wati sudah menemui kepala sekolah dan ternyata Bapak tidak mau mengganti, jadi solusi lainnya adalah Ibu Wati mencari teman yang mau menggantikan Bu Wati mengajar di kelas jika Bu Wati sedang pergi keluar ya. Iya betul. Oh gitu. Selain itu ada lagi mungkin Bu kira-kira ide yang terpikirkan oleh Ibu? Ada sih Bu, satu lagi ide yang terpikir oleh saya, karena kan kelas 6 itu ada les tambahan tuh Bu. Kalau kita udah ketika SPJ BOS mulai ada tuh Bu, kan waktu membuat SPJ BOS dengan TU itu kan lama tuh Bu. Kadang bisa hampir sampai jam 2 kan gitu Bu kan. Jadi anak saya kadang nggak les, sehingga saya akan mencari guru pengganti untuk menggantikan saya ketika les tambahan mungkin Bu. Gitu. Jadi selain mencari pengganti ketika belajar di kelas, Bu Wati juga berharap dapat mencari pengganti ketika pengajar belajar tambahan di kelas gitu ya, ketika les. Oh gitu. Kalau boleh tahu selain itu ada lagi mungkin Bu? Yang kali ini baru itu yang saya pikirkan Bu. Baru terpikir oleh saya, rasanya efektif saya lakukan Bu. Gitu. Jadi Bu Wati dari permasalahan Bu Wati yang dapat tugas tambahan ini dapat saya simpulkan bahwa rencana Bu Wati yang terpikirkan oleh Bu Wati, ide-ide yang akan Bu Wati ambil adalah pertama menemukan kepala sekolah dulu ya, untuk mengganti, siapa tahu Bapak itu mau mencarikan guru pengganti. Mengingat Bu Wati mengajar kelas 6 dan kelas 6 itu saya tahu itu mengajar di kelas yang berat ya Bu ya, karena materinya itu banyak. Belum lagi nanti anak-anak dihadapi oleh TO, kemudian mau ujian akhir nanti Bu. Jadi kalau dapat bendahara BOS itu jangan dari guru kelas 6 Bu. Ya, jadi mungkin ketika Bu Wati menemui kepala sekolah, mungkin Bu Wati bisa menyampaikan hal tersebut kepada Bapak. Jadi siapa tahu Bapak itu kan juga terpikirkan. Jadi oleh Bapak
akan terbayangkan oleh Bapak guru lain yang kira-kira jam mengajarnya lebih longgar daripada guru kelas 6 daripada Ibu Wati. Kemudian dapat juga saya tangkap ya dari pembicaraan kita, berarti kalau sudah menemukan kepala sekolah ternyata Bapak tidak setuju dengan Ibu Wati akan mencari guru pengganti yang lain untuk menggantikan Ibu Wati di kelas. Ketika Bu Wati ada pergi keluar, misalnya ada sosialisasi dana bos mungkin ya Bu Wati ya. Kemudian ketika ada tugas membuat SPJ, ketika sibuk-sibuk membuat SPJ, Bu ya, saya juga sering lihat itu Bu, bendahara lama membuat SPJ itu memang benar-benar kadang sampai sore itu saya lihat Bu. Jadi saya juga pernah itu Bu sampai malam Bu, sampai menjelang Isya itu saya masih di sekolah Bu, sementara orang lain udah sibuk dengan keluarganya, sementara saya masih di sekolah, berada di sekolah. Ya saya memang pernah lihat itu tuh Bu. Jadi mungkin dengan mencari guru pengganti untuk belajar tambahan untuk kelas, malah dimulainya sudah pulang sekolah ya. Jadi kalau seandainya Ibu selesainya itu sore ya tentu tidak bisa mengajar les. Jadi mungkin dengan mencari guru pengganti untuk kelas juga merupakan solusi yang Ibu pikirkan ya. Oke, kira-kira Ibu ya, dalam waktu dekat ini dari beberapa rencana ini yang akan Ibu lakukan pertama kali itu yang mana? Iya, mungkin dalam waktu dekat ini Bu, yang saya lakukan pertama kali, yang saya lihat lebih efektif Bu di antara yang tiga itu, ya saya menemui Bapak kepala sekolah itu dulu Bu, untuk mencari pengganti saya dari guru bidang studi atau guru kelas yang misalnya kelas rendah, itu kan waktu mengajarnya sedikit sekali itu Bu. Itu aja. Oh gitu, jadi yang akan Ibu lakukan pertama kali itu adalah menemukan kepala sekolah dulu ya, kepala sekolah. Gitu. Jadi rencananya kapan Ibu akan menemui kepala sekolah? Kalau dapat Ibu dalam 3 hari ini lah Bu, dalam rentang 3 hari ini, karena semakin cepat kan Bu, otak saya ini semakin plong-plong Bu, jadi saya bisa mengajar dengan happy bersama anak-anak saya di kelas Bu. Gitu. Jadi dalam waktu 3 hari ini Ibu akan menemui kepala sekolah dulu ya. Oke. Nanti kalau setelah selesai Ibu menemui kepala sekolah, mungkin Ibu bisa sharing lagi dengan saya mungkin. Saya juga bersedia Bu. Ya, saya sangat bersedia sekali Bu Wati. Siapa tahu dengan masalah ini Ibu ini saya juga dapat ide-ide baru gitu. Jadi kita bisa saling sharing ya Bu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ketika Ibu sudah menemui kepala sekolah, mungkin Ibu bisa sharing lagi dengan saya mungkin gimana hasilnya gitu. Iya, pastilah Bu. Nanti kalau saya temui Ibu di jalan, saya panggil Ibu, nanti saya ceritakan saya sudah menemui solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke Bu Wati, mudah-mudahan ya Bu Wati ya, sukses ya Bu Wati ya dalam menghadapi masalah hari ini dan dalam melaksanakan rencananya. Terima kasih Bu Nara yang sudah berbagi cerita dengan mau mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan kalau saya ada permasalahan lain lagi, Ibu Nara tidak keberatan untuk mendengarkan curhatan saya. Tentu saja tidak Bu Wati, karena ini juga bagus juga buat saya gitu. Asik Bu Nara. Iya, sama-sama Bu Wati. Oke Bu Wati, saya pergi dulu ya. Oke. Luar biasa sekali pelaksanaan coaching antara Ibu Nara tadi dengan Ibu Wati. Saya mendengarkan tadi Ibu gimana coach menggali tadi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Wati, dan pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirtanya, di mana tadi coach memberikan pertanyaan bagaimana tujuannya untuk di coaching. Udah ada tadi identifikasi masalahnya, udah nampak, udah ada rencananya, dan udah ada tadi nampak tanggung jawabnya. Ya, alhamdulillah kegiatan coaching tadi sudah bagus. Mungkin untuk kedepannya ditingkatkan lagi dan sharing-sharing mengenai coachingnya Ibu Nara, Ibu Wati. Mungkin untuk terakhir kali ini ada pertanyaan lagi nih buat coach. Oke Bu. Iya, ini apa saja proses yang telah Ibu Nara lakukan tadi selama coaching terhadap Ibu Wati?
Begitu Ibu ya. Iya. Mungkin proses yang telah saya lakukan, proses coaching yang telah saya lakukan dengan Ibu Wati ini Bu, sudah menggunakan alur tirta ya Bu. Tadi di awal saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah, kemudian saya sudah menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Wati. Kemudian terakhir saya juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab selanjutnya bagaimana gitu. Mungkin itu Bu, karena saya sudah berusaha menggunakan alur tirta pada proses coaching ini. Iya. Terima kasih Ibu Wati dan Ibu Nara. Kegiatan coaching kita pada siang hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita sering-sering melakukan kegiatan seperti ini. Jadi di dalam diri kita tidak ada lagi masalah yang tersimpan, dan kita mengajarkan suatu materi kepada anak itu bisa enjoy, dan anak-anak pun bisa bergembira menerima kita di kelas. Ya, cukup sekian dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.